Halo teman-teman, kami dalam rangka mengerjakan tugas pemasaran global yang dosen pembimbingnya Ibu Rina, mungkin kami akan sedikit membahas suatu UMKM yang ada di Bengkulu. Benar kan, Saudara Arif? Benar. UMKM ini menurut kami sangat menarik, yaitu berkaitan dengan kebudayaan Bengkulu, yaitu dalam memproduksi atau mengelola sebuah minuman, yaitu jenis apa ya, jeruk kalimansi. Jeruk kalamansi. Ya. Ini khas Bengkulu nih. Jeruknya agak-agak asam kecut gitu, tapi seger. Mungkin akan kita langsung bicarakan tentang sirup kalamansi. Kami di sini menghadapi kendala, yaitu narasumber kami tidak dapat berkesempatan hadir dikarenakan beliau sedang S2 di Undip. Kemudian narasumber kami ini yang bernama Amanda ya. Setelah kami hubungi dalam via telepon ataupun via SMS, WA, beliau tidak berhalangan hadir. Dan yang orang tuanya yang memiliki usaha ini tidak dapat kami wawancarai dikarenakan karena ada kesibukan, ada pelatihan UMKM selama seminggu ini. Kami di sini akan memaparkan sedikit bahan dari beliau, yaitu tentang skema tentang perusahaan dan bisnis beliau, yaitu menjalankan bisnis sirup kalamansi, bagaimana pemasarannya, bagaimana visi dan misi perusahaan tersebut, yaitu anggaran-anggaran yang akan dibacakan nantinya dan dijelaskan oleh kami berdua dengan saya Adi Akbar Kurniawan dan ini saya Muhammad Ali Budiman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Budiman mengenai ringkasan rencana bisnisnya terlebih dahulu. Saya akan langsung saja kita obrol dengan Saudara Arif untuk menjelaskan sedikit ringkasan mengenai rencana bisnis dari pengembangan sirup kalamansi ke depan. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan rencana bisnis dari sirup kalamansi ini. Jadi sirup kalamansi ini bermula dari banyaknya masyarakat yang membudidayakan jeruk kalamansi dan hanya digunakan untuk mencuci ikan dan penyedap sambal saja. Jadi beliau ini mempunyai ide untuk mengolah lebih lanjut tentang jeruk kalamansi ini agar bernilai dan mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Beliau ini mengelolanya menjadi sirup kalamansi agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi pada saat tahun 2001 itu awal mulanya bermodalkan 6 kilo jeruk dan 3 kilo gula pasir. Jadi dari hari ke hari dirasa mulai ada peluang yang cukup menjanjikan dan akhirnya terus berkembang hingga kini. Sirup kalamansi Putri Bengkulu ini menjadi IKM yang berbasis di Bengkulu Tengah yang berfokus untuk menyajikan sirup jeruk yang terbuat dari jeruk kalamansi. Tujuan dari UKM ini tak hanya sekedar menyajikan sirup jeruk saja, tetapi juga ingin memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan sirup kalamansi Putri Bengkulu agar lebih produktif dalam membantu perekonomian keluarga. Jadi beliau ini mendirikan perusahaan jeruk kalamansi ini tidak hanya untuk beliau saja, jadi di wilayah sekitarnya juga direkrut ibu-ibunya agar lebih produktif lagi. Mungkin saling ini ya, saling keterkaitan. Jadi beliau mempunyai modal dan orang-orang di sekitarnya itu dilibatkan. Oke. Jadi untungnya bersama. Oke, berarti orang-orang yang pengangguran yang ada di sana bisa kita diserap, kita serap dengan daya itu kan, daya itu. Oke. Ini ada profil bisnisnya, nama bisnisnya itu Putri Bengkulu. Struktur bisnisnya pedagang tunggal. Lokasi bisnisnya di Jalan Tahura Raya. Tanggal didirikannya pada tahun 2001. Nama pemilik bisnisnya Emiati. Pengalaman pemilik yang relevan yaitu pernah mendapatkan penghargaan Pramakarya Produktivitas dari Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2017. Penghargaan Sidakarya di Snaker Provinsi Bengkulu tahun 2017. Penghargaan Produksi Terbaik acara di Dekranasda 2018. UKM Pangan Award dari Kementerian Perdagangan RI tahun 2013. Lalu produk dan layanannya yaitu sirup kalamansi, keripik buah, dan keripik sayur. Nah ini pasarannya nih. Jadi sasaran pasaran mereka yaitu pria dan wanita berumur mulai dari 19 tahun hingga 60 tahun. Strategi pemasaran beliau itu dengan menggunakan media sosial mengikuti kegiatan pameran dan lain-lainnya. Mungkin media sosialnya bisa berupa Facebook. Iya, media sosial mereka mengikuti tren sih, Instagram. Oke.
YouTube juga. lumayan gaul juga ya, Iya. karena mungkin karena dibantu dengan anaknya kali ya. Iya, Anaknya jadi kan udah S2 ya. mengikuti tren, Ya, oke. tidak ketinggalan zaman. Oke. Visi misi. Kalau visinya mungkin apa ya dari Visinya. perusahaan ini? Jadi mereka ini memiliki visi sirup jeruk kalamansi Putri Bengkulu dapat merambat ke semua wilayah di dalam Indonesia dan di luar negeri. Misinya, mereka bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah Provinsi Bengkulu, lalu meningkatkan promosi dengan mengikuti event pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, lalu bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai kuantitas produksi, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah dan swasta, lalu memberdayakan kelompok tani jeruk kalamansi dan warga sekitar. Oh, berarti dia bagus juga sih menurut saya. Karena ini Saudara Arif, karena dia memperkerjakan penduduk sekitar, kemudian dia bekerja sama dengan petani-petani kalamansi. Jadi ya menurut saya ruang lingkup circle hidup untuk produksi kalamansi ini sangat bagus. Jadi bisa terjaga dengan dia mengembangkan sebagai produk tani tersebut itu mendapatkan pelatihan juga, warga tersebut mendapat pelatihan. Jadi semuanya sangat berkaitan ya di situ ya. Kemudian bisa lanjutin. Kemudian tujuan dan sasarannya. Jadi di sini sasaran dalam jangka pendeknya dapat membuat inovasi sirup kalamansi menjadi olahan dalam bentuk bubuk dan berinovasi dalam bentuk kemasan dengan menciptakan kemasan yang lebih bersahabat dengan menciptakan kemasan saset agar lebih ekonomis. Wow, bagus ya. Berarti kan dari segi packagingnya dia udah sangat sesuai dengan pasar ya. Jadi mereka tuh mengikuti warga sekitar yang mungkin warga sekitarnya itu kan ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi kan ciptakan inovasi dalam bentuk yang saset yang lebih ekonomis gitu kan, lebih praktis. Sesuai dengan perkembangan zaman Iya. semestinya. Dan sekarang mungkin orang, ya benar kata Saudara Arif tadi, mungkin perkembangan zaman sekarang menuntut orang lebih praktis tadi dengan dibuat serbuk tadi kan. Oke. Kemudian lanjut Saudara Arif. Kemudian produk dan layanan Putri Bengkulu ini, rincian pendaftarannya itu nama bisnisnya tadi Putri Bengkulu, tanggal terdaftarnya 20 Maret 2002, struktur bisnisnya itu pedagang tunggal dan kemitraan, nomor PIRT-nya nomor 2 1405 1709 07 099 25 nomor 2 0505 1709 01 09825. BPOM-nya juga sudah tercatat di BPOM RI dengan nomor MD 2675 07001 020. Oh, berarti sudah terdaftar ini Sudah ya. terdaftar di Sudah BPOM. legal lah istilahnya ya. Berarti sesuai dengan standar prosedur BPOM itu. Kebetulan saya dari kesehatan, ini sudah terdaftar BPOM ya Saudara Arif. Kemudian tidak perlu diragukan lagi karena ini sudah legal, bukan ilegal ya. Sudah terdaftar lah. Oke lah, berarti kita aman mengkonsumsinya. Dan itu ya itu tadi sesuai target dari 19 sampai 60 tahun sampai usia tua ini bisa atau layak dikonsumsi dengan berbagai macam olahan, maupun itu dicampur buah atau minum dengan dilarutkan dengan air, bisa ditaruh dengan di kulkas. Mungkin ya itu mungkin karena sudah tersandar BPOM ya kita kualitas patut karena berkaitan dengan pasar ya. Pasar global itu menuntut bahwa kualitas paling utama lah untuk kita memasarkan suatu produk ke depan. Kemudian bisa lanjut lagi. Jadi sudah bersertifikat halal MUI dengan nomor 11 12 0001 95 1215. Sudah terdaftar juga nomor izin yang dimilikinya, nomornya 517215 dan sekian. Jadi lokasi bisnisnya ini berdampingan dengan rumah, tetapi sudah memiliki tempat terpisah dengan rumah seperti tempat pencucian bahan baku, produksi packing, hingga store untuk berjualan sudah memiliki ruangannya masing-masing. Oh iya, kita pernah mengunjungi juga ya tempat ini. Jadi di daerah Tuguyu, kemudian tempatnya itu memang terpisah antara rumah dengan tempat produksinya. Dan dia lumayan bersih dan terstandar. Mungkin karena udah ada standar dari BPOM-nya, sudah dapat izin. Lumayan lah untuk lokasi bisnisnya, mumpuni lah ya untuk sekelas produksi UMKM untuk di daerah Bengkulu ya. Cukup lah kalau menurut saya, ya bagus ya Rip. Kemudian mungkin bisa lanjutin. Nah, ini struktur organisasinya CV Alma Buana Kalamansi. Nanti kita akan masukin di video, ada strukturnya. Lanjut. Nah, posisi pasar. Jadi posisi pasar jeruk kalamansi Putri Bengkulu ini jadi produk ini bisa dipasarkan di mana saja, dibuktikan dengan sudah luasnya pemasaran sirup kalamansi yang sudah merambah keluar kota dan dapat diterima dari kalangan mana saja karena
mereka menyiapkan berbagai macam ukuran agar tetap bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, ini merupakan adalah apa ya, trik pemasaran juga, Nah. Bro. Kalau di pemasaran global itu kita belajar untuk memasarkan secara global. Dan ini kan baru ruang lingkupnya kota-kota ya, Rip. Luar kota. Mungkin kedepannya, mungkin dengan adanya media sosial, dengan adanya kita terkait dengan di masa-masa COVID ini ya, terkait dengan masa COVID ini kita berjualan melalui media Shopee ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, mungkin bisa ke secara global dengan meningkatkan mutu kualitasnya, dan juga kita bisa mungkin mengemas lagi bisa diterima secara global juga sih, gimana cara packaging yang baik menurut standar internasional ya. Mungkin lanjut deh ke posisi jual yang unik. Nah, di sini ada posisi jual yang unik. Jadi kekuatan mereka ini yaitu masih dapat bertahan hingga saat ini. Yang pertama, kejujuran mereka menyajikan produk dengan jujur kepada mitra-mitra mereka. Jadi kunci utama mereka ini jujur. Karena dengan kejujuran itulah mereka dapat berhubungan baik dengan mitra-mitranya. Oke, saya setuju karena istilah kata orang dulu ya, trust. Ya bahasa kita ya. Trust. Bahasa kita nian tuh trust, bahasa kita dulu. Jadi kejujuran tuh modal utama kan menurut saya. Dengan kita mencampur, misalnya kita nggak pakai pemanis, dan ini gula murni, dan kita membuatnya dengan pertama dengan niat yang ini yang bagus, dan kepercayaan yang kita timbulkan dengan komposisi yang jelas tadi yang dibuat dari Bepom tadi, dengan standar yang mutu yang kualitas yang bagus, yaitu kita akan membuat suatu konsumen atau produsen yang akan tertarik dengan usaha kalamansi ini ke depannya bisa kita pasarkan secara global ya. Oke, kemudian lanjut. Permintaan yang diantisipasi. Jadi mereka juga mengantisipasi permintaan-permintaan seperti pelanggan perorangan dalam 6 bulan atau 12 bulan belakangan ini. Jika pembelian untuk konsumsi sendiri, biasanya konsumen itu membeli 1 hingga 3 botol saja. Jadi, jika untuk oleh-oleh biasanya sampai 8 sampai 20 botol. Dan jika untuk dibawa sebagai oleh-oleh, reseller biasanya 20 sampai 90 botol per satu orang itu ya, per satu reseller. Lumayan ya. Jadi pendapatannya mungkin kalau udah ini sudah produktif lah ya. Kalau dari ini sudah ada target pasarnya, sudah ada penempatan itunya juga. Jadi secara tidak ini dia udah punya pasarnya sendiri berarti. Iya. Udah ada pelanggan-pelanggannya lah, pelanggan tetapnya. Kemudian lanjut. Jadi mereka juga menetapkan bagaimana strategi penetapan harga. Jadi di sini menurut beliau tidak ada strategi yang khusus untuk menetapkan harga. Jadi harga itu mengikuti harga bahan baku saja. Jadi berapa harga bahan baku, yaitu yang mereka tetapkan untuk menjadi strategi mereka menetapkan harga jualnya nanti. Oh iya ya. Dengan ini terkait dengan kita nih suasana COVID, terkait dengan minyak mahal gini ya bro. Semua jadi mahal. Bingung ini kita. Tapi kayaknya mungkin itu pengaruh juga ya dengan harga juga ya nantinya ke depannya, dengan ditetapkan oleh kementerian baru bahwa Disperindak menetapkan harga minyak per hari ini Rp24.000. Mungkin akan berpengaruh dengan harga dari kalamansi ini, distribusinya mungkin ya. Mungkin juga akan dinaikkan dikit ataupun tetap mungkin ya. Apakah dia mau itu? Mungkin sejauh saya enggak lah dia menggunakan minyak ya. Kayaknya enggak lah ya. Mungkin kalau mungkin ada produk, dia juga enggak ngejual produk kalamansi aja sih. Banyak juga dia menampung produk-produk lain seperti produk hasil UMKM lainnya. Mungkin itu keripik mungkin dia itu mendukung dari hasil produk sekitar rumahan yang lainnya, UMKM yang lainnya. Dia tidak terpaku dalam kalamansi ya. Mungkin lanjut untuk menjelaskannya. Lalu nilai bagi pelanggan. Jadi di sini pelanggan yang datang biasanya datang karena kualitas rasanya. Sudah tahu dengan merek ini dan sudah lama, kejujuran yang mereka berikan. Jadi karena mereka ini jujur, terus kualitas rasanya juga nggak main-main, jadi pelanggan itu percaya. Dari mulut ke mulut di luaran sana, mereka datang sendiri pelanggan itu dengan bermodalkan jujur tadi, jujur terhadap kualitasnya. Oke. Kemudian lanjut. Potensi pertumbuhan di sini, pertumbuhan produk yang diantisipasi di masa depan tentunya akan meningkatkan lagi dari segi kuantitas produksi maupun variasi produk, akan meningkatkan hingga 3 kali lipat kapasitas produksi dari kapasitas sekarang. Oh, dengan pertumbuhan penduduk. Oh iya ya. Kini Bengkulu sudah makin ramai. Kalau dulu mungkin habis maghrib kita sepi ya Bengkulu ya. Iya, sekarang udah ramai. Tapi dengan perkembangan zaman, itu dengan akan dibukanya tol Bengkulu, COVID juga usai ya, bro. Jadi mungkin saya betul sebenarnya perkembangan pertumbuhan ini akan cepat. Maka mungkin dari pihak kalamansi tersebut akan potensi pertumbuhan ini akan dimanfaatkan bagi mereka untuk mengembangkan lagi sirup kalamansinya. Mungkin lanjut ke inovasi mungkin.
inovasi. Jadi mereka melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dulu untuk melakukan inovasi ini. Mereka melakukan riset. Jadi kedepannya dapat membuat inovasi seperti apa lagi sirup kalamansi ini menjadi olahan dalam bentuk bubuk tadi. Terus dalam bentuk kemasan dengan menciptakan kemasan yang lebih bersahabat dengan kemasan saset agar lebih ekonomis. Dan inovasi membuat olahan makanan seperti roti, Iya. pie berbahan dasar sirup kalamansi tadi. Oh, bagus nih untuk perkembangannya. Sama mungkin kalau buat saset dia bisa ke depannya mungkin dari produk UMKM dia bisa menjadi produk nasional. Apa bisa dia mengalahkan Nutrisari ya, Rik? Nutrisari ya, itu contohnya Nutrisari, tuh. serta minuman-minuman ringan kayak Florida Orange, kayak UC 1000 mungkin ya. Mungkin ini ya menarik sih bagi kelompok kami. Sirup kalamansi ini ke depannya mempunyai nilai value atau peluang bisnis bagi UMKM Bengkulu. Bagus nih pembisnis ini ya. Kemudian lanjut ke mungkin strategi dan kekayaan intelektual. Strategi. Ini strategi kekayaan intelektual. Jadi tentunya dengan melengkapi perizinan tadi, berikut beberapa perizinan yang sudah dimiliki. Nanti akan dimasukkan tuh di video nanti. Ada beberapa kayak izin-izin apa saja yang mereka sudah miliki. Kayak sirup kalamansi ini kan sudah ada izin halalnya, sudah ada PIRT-nya, BPOM RI, MD, TDP, TDI, SIUP juga udah Pokoknya ada. semua perizinan sudah lengkap ya. Semua sudah Tidak lengkap. perlu diragukan lagi bro. Kalian semua ini sudah ada standar mutunya langsung yang dijelaskan saudara Arif tadi. Kemudian ya nggak menutup kemungkinan dia membuat produk lain ya, Rip. Contohnya ya mungkin apa, Rip? Contohnya ada keripik. Oh, keripik juga terstandar juga. Keripik pun juga Oke, udah oke, udah oke, di oke. udah diurus izinnya. Oh, udah ada PIRT-nya izinnya. udah ada. Udah ada ya. Halalnya udah ada, itu yang paling penting sih, halal. Iya, benar-benar. Karena mayoritas penduduk Indonesia kan itu muslim ya, Rip. Karena yang mau nggak mau kita harus ada logo halal dari MUI-nya, karena penting sih logo halal tersebut karena jaminan mutu tadi. Dari POM sudah keluar, dengan kita mayoritas penduduk muslim, kita perlu dong logo halal, karena banyak sih persepsi orang tidak menggunakan logo halal ya banyak ditolak di Indonesia. Kita kan bangsa-bangsa Indonesia dulu, kemudian dengan adanya logo halal juga di pasar global juga lebih meyakinkan, mungkin ya meyakinkan konsumen akan menggunakan produk kita tersebut. Kemudian Di sini ada deskripsi produknya, latar belakang mereka membuat sirup kalamansi ini tadi, karena nggak ada yang berpikir bahwa kalamansi ini emas, bisa menjadikan peluang usaha, bisa Mungkin itu- menjadikan uang, mungkin cuan. itu budaya mereka dulu kali ya. Iya, kalau dulu orang dulu kan cuma untuk pakai cuci ikan, Iya. sekarang dikembangin lagi. Produk yang dihasilkannya itu mereka kalau sirup kalamansi sendiri mereka tersedia dari 1000 ml, 500 ml, 350 ml hingga 250 ml. Oh, udah mulai komplek ya. Ah, ah. Mulai dari 1000 seliteran sampai ke 1/4 liter ya, 250 mili. Wah, sudah lumayan ya. Jadi kalau kita kelas ininya dia sudah ada punya target-target tersendiri ya. Kalau orang minumnya seliteran nggak mampu beli seliter, dia punya setengah liter nggak mampu 350 mili. Bahkan ada yang 250 mili kemasan kecil ya, yang Kemasan simpel, yang udah dibawa-bawa kemana saja. Lalu ada juga mereka menyediakan keripik sayur, keripik pisang, keripik nangka. Nah, ini manajemen resikonya. Jadi manajemen resiko itu, resiko yang pertama itu bermunculan pelaku bisnis yang baru dengan produk yang sama. Jadi dulu mereka pionirnya, sekarang sudah banyak yang meniru, jadi banyak pesaingnya. Kemungkinan yang ada itu sangat mungkin, itu pasti. Ya jelas lah, kan namanya bisnis. Kalau kita nggak punya pesaing, kita nggak bisa melakukan penyegaran mungkin dengan adanya persaingan yang itu, yang sehat. Kita mungkin bisa kedepannya mungkin lebih baik kali ya, karena kita ya bisnis ini kalau masih dari Amanda dengan Ibu Emi ini, dia merupakan pionir, mungkin dia bisa menjadi batu loncatan juga bagi dia ya untuk kedepannya dengan menanggapi persaingan bisnis, dengan menanggapi dengan iklim kesehatan yang saya sekarang ya, COVID, mungkin peluang bisnisnya lebih bagus karena jeruk ini bisa menunjang kesehatan juga ya. Iya, meningkatkan daya tahan tubuh ya, vitamin C. Iya, vitamin C tersebut karena saya juga dari farmasi juga ya bagus vitamin C untuk ketahanan tubuh dengan sesuai dengan kadar konsumsinya. Oke, lanjut. Ya, dampaknya tadi rendah ya karena mereka pionir. Jadi kalau orang mau meniru itu masih susah karena mereka tuh sudah terkenal lah. Brand sudah punya nama. Udah punya value tersendiri ya. Oke. Brand image mereka tuh udah kuat di masyarakat. Strateginya yaitu menjaga kualitas produk, memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Itu yang strategi yang akan mereka lakukan ketika munculnya pesaing-pesaing baru. Lalu yang kedua itu risiko yang kedua, mengalami kerusakan dalam penjualan pengiriman barang ke luar provinsi. Nah ini ini biasanya hampir semua ya. Iya. Rata-rata emang
kalau mengirimkan barang itu resikonya ya barangnya Iya. rusak di ekspedisi biasanya. Iya, jadi kita harus juga jeli-jeli nih menjadi ekspedisi. Kayak Mm-mm. sekarang kan lagi heboh-heboh ya, JNT yang melempar barangnya, tapi dengan ada Mm-mm. jaminan dari ekspedisi tersebut, dengan ada yang label yang cukup lah ya, Mm-mm. dengan tidak boleh dibanting, karena ini merupakan minuman ya, Iya. mungkin akan mumpuni juga nanti ke depannya ya. Jadi strategi untuk mengatasi resiko tersebut mereka membuat packing yang kuat dan aman. Lalu risiko yang ketiga itu tidak stabilnya harga bahan baku. Nah, ini seperti sekarang kan bahan-bahan itu naik semua ini di zaman sekarang ini apa-apa udah naik. Iya, susah ya sekarang ya. Susah. Semua dipengaruhi mungkin terkait dengan pasar global kali ya, Rit. Mm-mm. Dengan masuknya apa ya pasar global, kita dibebaskan semuanya masuk ke Indonesia, ya semua akan mempengaruhi dengan harga minyak 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 semakin melonjak dengan adanya perang apa ya perang antara Rusia dan Ukraina ya. Ah, ah. Ini akan berpengaruh dengan dampak pemasaran global kita ya. Oke. Jadi strategi untuk menghadapi tidak stabilnya harga tadi mereka menyimpan stok yang banyak. Jadi ada stoknya ada selalu gitu. Oh, mungkin kalau dari segi saya pernah kerja di industri dan kerja di farmasi, mungkin itu merupakan buffer stok. Mm-mm. Buffer stok penyangga. Apabila stok ini kurang, dia udah siap nih kuantiti stoknya dan dia siap menyebarkan langsung. Jadi konsumen tidak terlambat ya untuk Mm-mm. mengkonsumsinya atau mencarinya juga mudah konsumen. Dan Mungkin terakhir itu risikonya tingginya biaya pengiriman barang keluar provinsi. Nah ini ongkir dari Bengkulu ke tempat lain itu ke Jakarta aja 38.000 itu biasanya per kilo. oh iya, bahkan kalau untuk paket-paket yang yes itu bisa 40 ribuan ya. Mm-mm. Mana lagi di masa Covid sekarang yang semua pengiriman akan berdampak ya, Rip. Jadi ya kita harap maklumi lah dengan kondisi sekarang, kondisi global dan kita nggak bisa memperkirakan ke depannya bagaimana ya apapun ini tapi kita ya bersyukurlah kita masih bisa didukung dengan media sosial ya. Iya. Oke. Nah, alur proses produksi Putri Bengkulu. Jadi mereka itu dari buah, terus buah-buah itu Sortasi dipilih disortasi. Jadi ya. dipilih buah-buah mana yang berkualitas. Oh Jadi jadi ada buah standar iya mutunya. ada standar mutunya. Terus setelah disortir tadi dilakukan pengepasan, pemotongan, lalu ada penggorengan juga. Terus dipotong, dikeringkan, setelah dikeringkan itu dikemas. Setelah dikemas itu dikeringkan lagi lalu dikemas lagi. Oh sangat kompleks ya membuatnya ya. Kompleks. Oh, untuk mendapatkan hasil yang sempurna jadi banyak ya tahapan atau Banyak tahapannya rentetan-rentetan yang dikemas, dilakukan dikeringkan, dikemas lagi. menjadi sampai menjadi produk Sampai jadi. menjadi siap edar. Pemasok. Jadi ini pemasok utamanya kebun sendiri. Mereka jadi mempunyai kebun sendiri. Nah, terus kemudian kelompok tani sendiri. Jadi mereka ya, yang kayak di awal saya bilang tadi, mereka memperkerjakan orang-orang di sekitar rumah mereka. Seperti kelompok tani itu mereka bekerja sama dengan kelompok tani tersebut. Tapi lebih bagus ya menurut Iya, saya jadi karena kualitas lebih terjamin. iya kualitas Kait dengan terjamin, kualitas lebih bahan terjamin. baku juga lebih murah kan Iya, jadinya. saya tuh mungkin nilai jasa angkut produksinya lebih murah mungkin kan karena dia apa? Itu sendiri pemasok sendiri kan Iya, ya, pemasok pemasok sendiri. ya, karyawan sendiri semuanya dilakukan oleh pihak bisnis ini sendiri ya. Oke, lanjut mungkin. Pabrik dan peralatan. Pabrik dan peralatan. Jadi mereka punya peralatan seperti mesin peras jeruk kalamansi, terus mesin pasteurisasi sirup jeruk kalamansi. Udah Terus bagus ya, udah ada mesin pasteurisasi, yaitu mesin pasteurisasi ini untuk membuat larutan itu lebih steril. Kalau Iya. istilah kesehatannya itu dia untuk menjamin kualitas mutunya. Dan itu memiliki standar suhu yang tinggi sehingga bisa dikemaskan dengan bentuk yang sesuai dengan ukuran. Jadi konsumen juga ya Rip, kalau saya dari kesehatan juga, konsumen terjamin dengan adanya pasteurisasi tersebut kualitas jeruk yang dihasilkan lebih steril. Oke lanjut. Yang kedua itu mereka punya freezer pembeku 7 buah. Jadi banyak nih freezer untuk membekukannya ini ada 7 mereka punya. Oke. Lalu ada vacuum frying, mesin spinner, mesin sealer, mesin penyaringan minyak, meja perajang, oven, dehydrator, blender, wajan, evaporator, terus kontainer, terus stainless steel, pisau, stainless
pisau stainless steel, jadi udah lengkap semua lah. Oh, untuk skala UMKM mungkin dia lengkap, mungkin skala produksi UMKM, tapi ini yang mumpuni lah, mereka siap untuk kedepannya dengan standar yang kayak gini. Saya rasa sangat bagus lah dikembangkan UMKM ini ya, karena dia udah punya standar dan dia lebih unggul daripada UMKM yang lainnya, rumahan lainnya, karena dia udah punya alat-alat yang lumayan canggih. Kalau saya dari segi karyawan industri kemarin, untuk sekelas ini ya alat-alatnya mumpuni lah. Mungkin lanjut. Saluran komunikasi yang mereka lakukan itu bisa lewat telepon seluler, bisa langsung ke toko melalui melihat-lihat etalase toko, bisa juga email, terus saluran media sosial seperti Instagram tadi. Terus jenis pembayaran yang diterima itu jenis pembayaran yang akan diterima bisa uang tunai, transfer, debit, QRIS pun mereka sudah bisa QRIS. Oh, sudah bagus ya, sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak terkait dengan uang cash atau COD mungkin ya, yang sistemnya lebih ribet. Mungkin ini ya bagus lah untuk perkembangan dari segi pembayaran, sangat mumpuni lah untuk dengan perkembangan bisnis saat sekarang ya. Apalagi di zaman COVID sekarang kita nggak boleh nih tatap muka, harus buy to transfer, m-banking dan sebagainya ya. Kemudian lanjut dengan quality controlnya gimana sih? Quality control, jadi di sini quality control mereka itu dilakukan pada saat pencucian bahan baku. Jadi untuk memisahkan mana bahan baku yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas dari produk. Kemudian pada saat memulai memasak, di mana dilakukan penyaringan untuk memisahkan kembali antara air jeruk dengan kotoran yang ada. Kemudian pada saat sudah masak, disaring kembali tahapan QC-nya. Yang terakhir ya pada saat pengemasan untuk melihat ada kotoran atau tidaknya. Oh, berarti benar-benar teliti ya, sampai ke istilahnya itu kalau kotoran itu residu. Dalam dunia farmasi itu residu kotoran yang mungkin mikroba kalau itu ya, mikroba. Jadi untuk standar COVID ya udah lumayan lah ya. Udah mumpuni lah UMKM dengan standar yang sedemikian rupa ya, dengan ditelitinya pemisahan kotoran itu, dengan adanya kualitas ya, balik lagi ke kualitas tadi ya, mungkin bagus lah. Kemudian ke rencana kedepannya mungkin gimana nih bisnis ini? Jadi ada dampak lingkungan dan sumber dayanya. Dampak yang ditimbulkan adalah bau dari sisa produksi, yaitu kulit jeruk, tetapi mempunyai solusi. Jadi mereka kulit jeruk ini solusinya yang mereka ciptakan itu dijadikan pupuk dan sudah memiliki alternatif lain, bisa digunakan sebagai bahan bakar biogas sehingga tidak memiliki dampak yang serius bagi lingkungan. Jadi limbah kulit jeruknya ini diolah lagi sama mereka dengan menjadi pupuk, terus menjadi bahan bakar biogas tadi. Jadi limbahnya terolah lah, sudah diolah. Oh, tidak ada limbah merugikan masyarakat sekitar berarti ya. Semua sudah terstrukturir atau terencana ya, baik limbahnya pun ini. Oke. Sangat kompleks ya. Sampai ke pemikirannya sudah dibuat apa tuh, biogas ya? Biogas bahan bakar biogas. Bagus lah itu. Jadi limbahnya tuh bisa dimanfaatkan lagi teman-teman ke depannya. Mungkin lanjut ke dampak dan keterlibatan komunitas. Nah, di sini itu bisa dijadikan pupuk tadi dan sudah memiliki alternatif lain, bisa digunakan sebagai bahan bakar biogas sehingga tidak memiliki dampak yang serius bagi lingkungan. Yang pertama ada target pasar dalam kurun waktu 1 tahun ke depan itu mereka akan menambah volume produksi sebanyak 2 kali lipat dari kapasitas produksi. Dikarenakan masa PSBB atau lockdown sudah dihentikan dan lalu lintas perjalanan keluar kota pun sudah mulai lancar, sehingga diprediksi akan ada peningkatan permintaan dan sudah mulai banyaknya reseller baru yang ingin menjual sirup kalamansi dan masih berjalan hingga saat ini. Oh, bagus ya untuk ya, saya pikir bisnis ini, orang yang punya bisnis ini sangat memikirkan, apalagi semenjak lockdown dulu kita terhenti semua aktivitas ya. Mungkin kedepannya UMKM ini, terutama kalamansi ini dan UMKM yang lain yang lagi booming di Bengkulu, mungkin kedepannya bisa survive, bangkit lagi ya. Gimana dia harus punya target kedepannya, gimana menghadapi pasar seperti sekarang ini. Nah, ini demografi pelanggan. Jadi target pelanggan mereka dari usia 19 hingga 60 tahun tadi. Di usia rentan 19 hingga 30 tahun biasanya konsumen akan membawa oleh-oleh untuk keluarga maupun teman yang sedang tinggal di luar kota, ataupun untuk anak-anak mahasiswa yang sekolah di luar kota cenderung membawa oleh-oleh. Dan untuk usia 30 tahun ke atas itu biasanya mereka cenderung untuk menjadi reseller untuk menambah penghasilan. Namun ada juga yang menjadikan minuman konsumsi wajib ketika di rumah. Oh, jadi mereka udah punya reseller sendiri ya. Oh, bagus lah, dengan
Ya bagus tadi ada kata-kata remaja. Remaja mungkin lebih giat kali ya, lebih giat untuk ini, dan dia nggak istilahnya nggak ini apa ya, lebih percaya diri lah untuk mengembangkan usahanya. Wah, bagus lah proyeknya ini dengan melibatkan remaja, melatih dia. Mungkin kedepannya lebih bagus lah remaja-remaja ke depan yang berkaitan dengan ini, dia punya lah link-link usaha yang bagus. Produksi sirup jeruk kalamansi Putri Bengkulu dimulai sejak tahun 2001 yang lalu. Di saat itu, jeruk ini masih belum memiliki nilai jual karena masih dianggap belum bermanfaat. Proses pembuatan sirup jeruk kalamansi Putri Bengkulu dimulai dengan proses pencucian bahan baku yaitu jeruk kalamansi. Kemudian adalah proses pemerasan jeruk kalamansi. Pemerasan jeruk kalamansi ini menggunakan mesin peras yang bertujuan agar memisahkan bulir dengan biji jeruk agar memperoleh air jeruk yang lebih bersih. Proses selanjutnya, air jeruk yang sudah melewati tahapan proses pemerasan akan dimasak dengan gula menggunakan mesin selama kurang lebih 1,5 jam. Sebelum dikemas, sirup jeruk kalamansi yang sudah dimasak tadi harus didinginkan terlebih dahulu selama 24 jam. Keunggulan produk ini dibuat dari bahan baku alami, tidak menggunakan pemanis buatan sehingga nutrisi dari buah jeruk itu sendiri tidak hilang. Sirup ini juga memiliki aroma yang khas. Kekuatan perusahaan kami adalah kami memiliki loyalitas kepada konsumen dan mengutamakan kejujuran. Inilah produk sirup kalamansi Putri Bengkulu. Sirup jeruk kalamansi Putri Bengkulu menyediakan 4 varian ukuran kemasan, diantaranya 1000 ml, 500 ml, 350 ml, dan 250 ml. Kemudian kita lanjut ke analisis SWOT ya. Mungkin ini analisis mengenai apa ya, strategi pemasarannya, melihat peluang ya, melihat peluang pemasarannya, gimana kita, apa sih yang nilai-nilai penting dalam analisis SWOT ini berdasarkan bisnis kalamansi ini. Ya kita lanjut dengan menganalisisnya. Jadi analisis SWOT yang pertama itu strength atau kekuatannya. Kekuatan mereka itu memiliki bisnis yang sudah lama berdiri dan sudah banyak relasi. Jadi dikatakan mereka ini pionir, ya mereka pionir pertama gitu Untuk kalamansi ya. untuk kalamansi. Jadi itu modal dari kekuatan mereka sih. Lalu kelemahan, jadi kelemahannya ini perusahaan mereka itu cukup jauh dari pusat kota, jadi biaya sewanya tinggi. Untuk mengantarkan produknya juga memiliki beban biaya yang lumayan tinggi juga kan, dari Tuguyu ke kota itu Iya, lumayan lah 20 menitan. transportasi ya, lebih ke akomodasinya. Ya lumayan ya, dengan mengingat dengan BBM sekarang ya, Iya. katanya isunya naik nih Naik lagi. untuk jenis-jenis tertentu tapi ya. Kemudian dari segi peluang gimana mungkin? Dari segi peluangnya ini meluas loyalitas pelanggannya dan kerjasama dengan para pekerja sama dengan vendor ekspor dan pameran tadi. Nah ini tadi, jadi peluang mereka ini memiliki peluang untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Jadi mereka juga sedang menjalin kerjasama dengan vendor ekspor. Nah itu dari segi pemasaran global Iya, kali ya. dari segi Mungkin dilihat pemasaran dari peluangnya globalnya. tersebut, dia mempunyai ya, jaringan sosial yang kuat. Dia sudah pernah ngikut apa ya, ngikut apa tadi ya yang dibahas, seminar, saya tuh dapat penghargaan ya, pelatihan yang cukup. Oh iya, ini kan gara-gara kita nggak wawancara ini kan, beliau ibu dari Amanda ini sedang mengikuti pelatihan ya seminggu. Makanya kami tidak bisa
berjumpa langsung ke tempatnya, cuma kami pernah ke tempatnya ya, tapi beliau mengirimkan dengan kami bahan tentang rancangan bisnis Ya. mereka ke depannya, kemudian peluang-peluang yang kami jelaskan tadi dengan apa ya, visi dan misi mereka tadi, tujuan mereka membuat usaha ini, awal mula atau latar belakang mereka membuat sini yang telah dijelaskan oleh saudara Arif. Mungkin lanjut ke apa sih ancamannya ke depannya Ancaman. gimana? Jadi ancaman kedepannya ini mereka uh, lebih terancam ketika adanya perubahan iklim yang mempengaruhi bahan baku tadi. Jadi seperti sekarang ini kan kadang panas, kadang hujan, kadang panas banget, hujannya lebat, hujan setiap hari, itu kan mempengaruhi tumbuhan jeruknya sendiri gitu, mempengaruhi produksi jeruknya. Oh, mungkin bisa Arif jelaskan mengenai ini ya, kali posisi jual yang unik kali ya. Gimana sih posisi penjualan yang unik kalamansi ini bagi pebisnis ini? Gimana sih? Posisi jual yang unik. Jadi produk ini memiliki keunggulan dari segi kualitas produk yang menggunakan bahan baku premium dan tanpa bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, perasa, itu mereka tidak Oh, pakai. berarti benar-benar murni ya kalamansi ini Murni ya. kalimansinya. Murni hasil jeruk, kemudian dikasih gula tadi ya. Mm-mm. Kasih gula, kemudian disaring menjadi sebuah dan dikemas dan di packaging dengan rapi. Oke. Ya, sudah banyak juga pencapaian prestasi yang didapat sehingga produk ini lebih meyakinkan di mata konsumen mereka, didukung juga dengan sertifikat perizinan yang lengkap, terus semakin menambah rasa percaya konsumen, kayak adanya surat izin usaha, terus sudah ada halalnya, BPOM, yang jadi konsumen semakin yakin gitu. Oh iya benar-benar, dengan adanya kualitas, dengan adanya aspek legal tersebut yang membuat nilai plus dari usaha kalamansi tersebut. Kemudian tadi ya, dia pengen mengembangkan suatu saat mengembangkan ekspor yang merupakan apa ya, menurut kita ini merupakan bisa menjadi pasar global ya ke depannya, dengan mungkin ke depannya bisa mengalahin Nutrisari yang saya bilang Iya. tadi, Florida Orange tadi, dengan kapasitas ini usaha UMKM, mungkin kedepannya dia bisa menjadi usaha UMKM yang paling sukses lah untuk jeruk ya, bisa mengalahkan UC 1000 lah istilahnya sekarang ya. Kemudian mungkin selanjutnya kita berupa saran ya, saran dari kita ya, Rik. Saran masukan kecil lah. Iya, masukan kecil dari kelompok kami, saya dan Arif. Mungkin apa ya, pemasaran global untuk jeruk kalamansi ini sangat menjanjikan ya, Rik. Karena dari segi kualitas, rasa, dan apa istilahnya, jaminan mutu lah ke depannya akan lebih baik dengan seiringnya dengan beliau saat ini mengikuti pelatihan ya, Rip. Pelatihan Dari orang tua Amanda ini, Ibu Emi ini mengikuti pelatihan untuk menunjang kualitas dari itu, dengan dibukanya gerbang pasar global juga ya, Rip. Mungkin produk UMKM Bengkulu bisa menjadi salah satu yang patut kita pikirkan dan kita ini ya, Rip. Kalau menurut saudara Rip, peluang ini bagus nggak? Ini peluangnya sangat menjanjikan ya, prospek kedepannya itu sangat menjanjikan ketika mereka sudah menguasai pasar tingkat daerah, terus tingkat nasional, itu tahap selanjutnya bisa tahap ke luar negeri, tahap ekspor gitu. Saya itu juga ya, dari tadi ya saudara membacakan tentang demografi. Demografinya dia menargetkan dari umur 19 tahun sampai 60 tahun bisa menikmati minuman ini. Kemudian dari segi packaging tadi, jeruk kalamansi sudah membuat kelas-kelasnya. Kelas-kelas 1 liter berapa? 500 ya, 500, 350, 200, bahkan kemasanan kecil, yaitu kemasanan aqua kayak gini, mereka sudah buat ya. Nah, itulah kelebihan jeruk kalamansi itu, agar mudah dibawa, lebih praktis tadi kata saudara Arif, untuk dibawa kemana saja, menjadi cindera mata ya, buat tangan dari ciri khas
kota kita, kota Bengkulu ya, provinsi Bengkulu terutama. Kemudian ini merupakan usaha UMKM yang patut untuk ini kan ya, apa istilahnya untuk kita kembangkan. Eh, kalau menurut saudari, pemerintah wajib nih ya. Wajib ini ibaratnya pemerintah tuh harus mendorong UMKM Bengkulu untuk berkembang lagi gini. Iya, benar. Jadi strategi mereka itu kan kalau mengembangkan ke tingkat nasional itu kan dari yang dibicarakan tadi, mereka menggunakan target mereka ke pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu kuliah di luar kota, biasanya bawa oleh-oleh itu jeruk kalamansi. Jadi itu kan strategi mereka untuk memperkenalkan jeruk kalamansi ini, sirup jeruk kalamansi ini ke nasional gitu. Oh iya, mungkin salah satu target pasarnya di ini ya, mungkin di dekat-dekat ini ya, kayak pemberangkatan stasiun kayak gitu. Dia punya gerai-gerai yang mudah terjangkau oleh dan mudah dilihat bagi yang wisatawan. Iya. Pertama wisatawan, kemudian ya tadi itu pelajar-pelajar yang kuliah di sini dari jauh, merupakan cindera mata yang harus dibawa. Selain makanan lain sih, contohnya si lempuk ya, kopi ya, ya contoh-contoh lain yang UMKM Bengkulu yang patut kita perhitungkan ya, seperti kopi itu ya. Kopi ada kita apa? Kopi apa? 1001. Kopi 1001 ada. Udah terkenal itu. Ya, kopi 1001, kemudian ada kopi apa lagi? Kopi merah ya, Rim. Iya, kopi merah. Kopi merah tersebut, itu lempuk, mungkin dari ini kali, dari segi packagingnya kita harus ini. Packagingnya lebih diperhatikan lagi ya, biar lebih menarik. Benar. Dengan dibukanya tol nanti akan mempermudah juga ya, Rip, untuk akomodasi kita tidak terikat dengan melalui udara dengan ya tadi ada ya apa ya, salah satu hambatan ya karena biaya akomodasi yang mahal, yang apa merupakan faktor penting untuk penyebaran dari sirup kalamansi ini. Ya menurut kami dari kelompok kami, saya dan Arif ya, kalamansi ini merupakan prospek ya, prospek ke depannya. Mungkin Arif bisa menambahkan lagi. Prospek untuk dipasarkan ke global dengan cara tadi mungkin melalui mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Jadi bisa mungkin mahasiswa tersebut bawa jeruk kalamansi ini ke luar negeri lalu diperkenalkan di situ kan bisa. Itu contoh kecilnya aja. Atau bisa juga melalui marketplace kayak di Shopee, Tokopedia itu kan sudah bisa sekarang sampai ke luar negeri. Dan sudah dimudahkan juga itu pengirimannya, bisa lewat ekspedisi lokal pun bisa itu. Jadi tergantung ekspedisinya aja sih, milih-milih ekspedisi mana yang bisa menjangkau sehingga ke luar negeri gitu. Sekarang kan sudah berannya udah canggih sekarang nih. Semua serba ada sih. Benar. Terkait dengan ini juga manajemen. Kenapa kami sudah memilih jeruk kalamansi ini, karena dia udah mempunyai apa ya, standar tersendiri ya. Istilahnya dalam istilah ekonomi itu dia udah mempunyai apa, STP yaitu segmentation, targeting and positioning. Mungkin segmentasinya ya itu ya berdasarkan dari demografi itu sendiri, berapa rentan usianya, targetnya udah punya target pasar tersendiri ya, udah punya target pasar tadi seperti kayak apa tadi yang mahasiswa yang kuliah ya. Iya, mahasiswa yang kuliah di luar kota. Kemudian positioning ya, kita menimbulkan daya ingat bahwa kalamansi ini ciri khas Kota Bengkulu. Iya, nilai plus, benar ya, nilai plus Kota Bengkulu yang patut kita kembangkan. Ya maaf ya, Bengkulu istilahnya belum ini ya, belum goal lah istilahnya ya. Untuk kedepannya ya kami berharap sih, dari saya Adi Akbar Kurniawan dan Muhammad Arif Budiman, kedepannya pemerintah itu harus bisa mensupport dan memfasilitasi mereka gitu, agar bisa go internasional gitu. Ya gimana cara kita, mungkin perhatian khusus lah bagi pemerintah sendiri. Mungkin
Ya sekedar itu aja ya, kita saran kita berdasarkan apa materi kita hari ini tentang apa nih? tentang Ci- UMKM jeruk kalamansi ini, bagaimana mereka bisa go internasional ke depannya. Ya, kami berharap lah jeruk kalamansi ini merupakan ciri khas Bengkulu lah ke depannya, untuk Bengkulu lebih maju, merupakan daya tarik bagi wisata di Bengkulu, merupakan produk utama Bengkulu ya, produk unggulan. Nah, produk Produk unggulan yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu. Ya, semua semua hal yang bisa memajukan jeruk kalamansi ini ya kita semua baik dari itu ya, dari pemerintah, dinas instansi yang terkait, kemudian masyarakat Bengkulu bro. Masyarakat Bengkulu itu wajib, istilahnya kita kan rajin nih, anak-anak zaman sekarang seusia-usia kita nih yang hobi main IG, main Facebook, ya kita kebanding kita mempromosikan apa ya, produk luar ya, Produk luar. kayak anak-anak K-pop kan, contoh anak K-pop aja dia bisa sepanatik itulah dengan K-popnya ya. Ya jadi gimana kita menimbulkan apa ya, kita bangga dengan produk kita sendiri, UMKM kita sendiri. Mungkin itu aja, ada tambahan lagi? Ya, sudah cukup. Mungkin itu aja apa pemaparan singkat, walaupun kami tidak langsung datang, cuman kami langsung dikasih bahan dengan pemilik UMKM tersebut ya, UMKM Kalamansi, yang merupakan banyak sih kami sebenarnya pengen datangin ya Rip, cuman itu satu lagi, dengan dengan kesibukannya mereka kita tidak juga bisa memaksakan kan Rip. Dengan kesibukan Amanda dan ibunya yang mempunyai usaha kalamansi ini, itu sedang sibuk dengan pelatihan dan Amanda juga sibuk dengan kuliahnya, jadi kita tidak bisa memaksakan. Ya mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami, mungkin pemaparan singkat tentang jeruk kalamansi. Kami berharap kedepannya jeruk kalamansi ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah sebagai UMKM yang harus kita angkat. Selain juga ada kopi tadi ya, kopi, terus apa lagi? Kopi banyak sih. Kopi dan makanan-makanan ringan ya, makanan ringan lainnya. itu. Dengan adanya pelatihan terus dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, kedepannya usaha UMKM Bengkulu akan maju. Usaha UMKM Bengkulu cangkoh